Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renisa Silviani dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 0537143002 asal UPBJJ Jakarta. Di video kali ini aku akan mempresentasikan pentingnya sejarah Pancasila bagi generasi muda. Fokus judul yang aku ambil yaitu tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, dari awal kemerdekaan, masa RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga era reformasi. Maka dari itu, mari kita simak videonya sampai habis ya. Kali ini, aku akan menjelaskan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda yang terfokus pada perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Pentingnya sejarah Pancasila bagi generasi muda. Penting bagi generasi muda dalam memahami sejarah dan nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan ideologi bangsa Indonesia, agar para generasi muda dapat mengetahui bagaimana Pancasila bisa terbentuk dan memahami tentang nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yang menjadi awal kemerdekaan Indonesia dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945 pada saat dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta. Pada periode awal ini juga ditandai dengan berbagai peristiwa penting, termasuk pertempuran melawan Belanda untuk mempertahankan kedaulatan dan penataan pemerintahan serta negara baru. Pada masa Republik Indonesia Serikat, negara Indonesia berubah bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan diarahkan menuju bentuk negara bagian RIS, diserahkan pada 27 Desember 1949. Namun, masa ini tidak bertahan lama, mengingat adanya demonstrasi besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia pada masa demokrasi terpimpin atau masa Orde Lama yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1966. Masa ini berlaku di Indonesia pada tahun 1959 hingga dimulainya Orde Baru pada tahun 1966. Periode ini menyusul pembubaran periode demokrasi liberal di Indonesia oleh Presiden Soekarno yang memusatkan kendali atas nama stabilitas politik. Indonesia pada masa Orde Baru. Pada tahun 1968, Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto. Lahir Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung di tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela dan pengekangan kebebasan berpendapat. Negara Indonesia pada masa reformasi tahun 1998. Era reformasi atau era setelah kejatuhan Soeharto adalah sejarah kontemporer di Indonesia yang dimulai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Setelah menjabat selama 32 tahun, pada masa setelah kejatuhan Soeharto, Indonesia berada dalam masa transisi, ditandai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan revisi berbagai undang-undang yang memperluas kebebasan berpendapat. Keputusan tersebut membentuk lingkungan sosial politik yang lebih terbuka dan perbaikan ekonomi makro maupun mikro. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa ialah pada awal kemerdekaan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada masa Republik Indonesia Serikat adalah Persatuan Indonesia. Pada masa ini, negara Indonesia diuji pada saat Indonesia berbentuk negara federal yang dapat memecah belah bangsa. Namun nilai persatuan akhirnya menang ketika Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan pada 1950. Nilai Pancasila yang terkandung pada masa demokrasi terpimpin yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena diwujudkannya dalam upaya melaksanakan ekonomi terpimpin untuk kesejahteraan rakyat. Namun, nilai kerakyatan dan kemanusiaan mulai menyimpang pada saat kebebasan politik dibatasi dan terjadi pertentangan ideologi yang berujung konflik, misalnya G30S PKI. Nilai Pancasila yang tercermin yaitu Persatuan Indonesia yang dijaga melalui semboyan stabilitas nasional dan integrasi bangsa. Namun, nilai kerakyatan dan kemanusiaan sering diabaikan, kebebasan berpendapat dibatasi, kritik terhadap pemerintah pun ditekan. Yang terakhir, pada masa era reformasi, nilai Pancasila pada masa ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, karena muncullah kesadaran tinggi akan hak asasi manusia, keadilan gender, dan kesetiaan sosial.
Dari perjalanan Pancasila dari masa ke masa, mengajarkan bahwa setiap generasi memiliki tantangannya sendiri. Namun, nilai-nilai Pancasila bersifat abadi dan adaptif. Bagi generasi muda, Pancasila bukan sekedar warisan sejarah, melainkan panduan etika dan arah moral untuk membangun bangsa yang beradab, adil, dan bersatu di tengah perubahan zaman. Tenaga